Pemirsa, Anda kembali dalam program Metro Siang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengumumkan pergantian nama penerimaan peserta didik baru PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB pada tahun ini. Nah, adakah perubahan kebijakan atau hanya perubahan nama saja? Kami akan ulas dalam segmen At Large pada kali ini. Pemirsa, perubahan nama ini dikatakan Mendikdasmen Abdul Mukti. Ia mengatakan bahwa pemahaman masyarakat masih kurang tepat terhadap pengertian dari PPDB karena banyak diartikan hanya penerimaan dengan sistem zonasi. Dan ia juga membantah bahwa pergantian nama ini adanya juga ada pergantian kebijakan pula karena ada sejumlah kebijakan baru yang diterapkan dengan adanya pergantian nama dari PPDB menjadi SPMB yang akan dimulai pada tahun ini. Nah, pemirsa, perubahan kebijakan ini adalah pergantian nama dari zonasi yang sebelumnya menjadi domisili. Nah, perubahan nama zonasi ini menjadi domisili adalah dengan adanya sistem penerimaan berdasarkan jarak tempat tinggal ini masih berlaku. Ada sejumlah penyesuaian pemirsa ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya, di mana jalur penerimaan lainnya juga tetap masih ada. Tapi kalau untuk jalur domisili ini ada perbedaan. Untuk sekolah dasar tidak akan ada perubahan, tetapi untuk kelas SMP dan juga SMA ini ada perubahan dengan jumlah persentase jumlah penerimaan murid untuk sistem domisili di tahun 2025 ini. Namun selain dari sistem domisili ini pemirsa, masih ada 3 jalur lainnya yang masih akan diterapkan pada sistem SPMB di tahun ini. Kita akan lihat saja pemirsa. Yang pertama adalah jalur domisili tadi, kemudian juga jalur prestasi, di mana jalur prestasi ini adalah penerimaan dari akademik dan juga untuk non-akademik seperti olahraga, seni, budaya, dan juga organisasi dari siswa tersebut. Kemudian untuk jalur afirmasi yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas dan juga keluarga kurang mampu, sedangkan untuk jalur mutasi ini untuk murid yang memiliki orang tua penugasannya dimutasi keluar daerah dan juga untuk kuota anak guru yang mengajar di sekolah tertentu ini juga akan ada penyesuaian pemirsa. Nah, kemudian untuk sistem SPMB tahun ini akan mulai berlaku di tahun 2025 pemirsa, di penerimaan baru di pertengahan tahun, kemudian juga ada perubahan untuk kuota. Karena pemirsa, berdasarkan dari rancangan peraturan Mendikdasmen, perubahan kuota ini untuk mendukung transparansi data dan juga daya tampung sekolah-sekolah negeri. Masyarakat juga dapat memprediksi dengan peluang kuota di mana sekolah yang bisa diterima murid-muridnya ini juga atau juga yang tidak. Jadi masih bisa dilihat untuk kesempatan dan juga kans bagi para murid ketika hendak mendaftar melalui 4 jalur dari SPMB ini pemirsa. Kita akan melihat bagaimana perubahan dan juga update dari persentase penerimaan siswa baru di tahun 2025. Kalau untuk sekolah dasar pemirsa, ini jalur prestasinya ditiadakan, tetapi untuk domisili ini adalah minimal 70% untuk penerimaan. Sedangkan untuk sekolah menengah atau SMP, ini jalur prestasinya ini adalah di angka 25%. Kemudian untuk domisili ini mengalami penurunan dari 50% menjadi 40% dan juga untuk afirmasi mengalami kenaikan dari 15% menjadi 20%. Sedangkan untuk di jenjang SMA, di jalur domisili ini mengalami penurunan dari 50% jadi 30%, kemudian untuk jalur afirmasi mengalami kenaikan dari jumlah 15% menjadi minimal 30%. Nah pemirsa, selain dari jalur yang akan berubah nama domisili ini dan juga adanya perbedaan jumlah persentase penerimaan, ada juga perubahan untuk jumlah gelombang penerimaan dari SPMB ini pemirsa. Karena bagi sekolah negeri ini hanya akan berlaku 1 gelombang untuk di SPMB tahun 2025. Sedangkan untuk di tahun sebelumnya atau di peraturan yang lama ini ada 2 gelombang. Nah pemirsa, tujuan dari pengurangan gelombang ini adalah di sekolah dilarang menerima murid melebihi daya tampung yang terdaftar pada data pokok pendidikan, sehingga untuk gelombang yang hanya ada 1 ini diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan di SPMB tahun ini, dan juga para orang tua ataupun wali bisa melihat juga data yang ada supaya kuota-kuota yang ada ini bisa terpenuhi untuk 4 jalur SPMB di tahun ini. Dan pemirsa, diharapkan juga dengan adanya sistem baru ini, seluruh siswa baik dari SD hingga SMA ini bisa mendapatkan sekolah terbaik yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.